Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviatul Hasanah dengan NIM 103211000031. Saya dari kelas D Agribisnis angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tanah organik pertanian. Berikut penjelasannya. Tanah organik adalah jenis tanah yang banyak mengandung bahan organik. Tanah organik ini oleh orang Indonesia sering disebut dengan tanah gambut. Adapun dalam keilmuan, tanah organik ini disebut dengan istilah organosol ataupun histosol. Bahan organik dapat didefinisikan sebagai semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan hewan baik. Tanah organik dibuat dari bahan organik berbasis karbon seperti rumput laut, tepung ikan, sisa makanan, jamur, pulsa, dan pupuk kandang. Tanah organik juga bebas dari bahan-bahan yang direkayasa secara kimiawi atau bahan kimia pertanian yang terkadang digunakan untuk membuat tanah non-organik. Fungsi penting bahan organik adalah mengurangi erosi, menetralkan racun, penyanggahara tanaman, serta memperbaiki kondisi tanah. Bahan organik tanah dapat dikelompokkan menjadi dua komponen, yaitu komponen yang mati atau dead organic matter dan komponen yang hidup atau living organic matter. Komponen hidup bahan organik dapat terdiri dari akar tanaman, binatang di dalam tanah, dan mikroorganisme biomasa, serta komponen mati terdiri dari residu organik yang terdekomposisi secara biologi dan kimia. Komponen mati bahan organik juga dapat dibedakan menjadi materi yang tidak berubah atau ciri morfologi material aslinya masih terlihat, dan produk atau material yang sudah mengalami transformasi atau humus. Fungsi fisika bahan organik tanah. Yang pertama, struktur tanah. Stabilitas struktur tanah berhubungan dengan ketahanan susunan pori dan partikel tanah atau struktur terhadap tekanan dan gaya dari luar. Misalnya penanaman, kompaksi, dan irigasi. Yang kedua, kemampuan menahan air atau water holding capacity. Bahan organik mempengaruhi kemampuan tanah menahan air melalui mekanisme langsung atau direct effect dan tidak langsung. Salah satu sifat fisika tanah yang penting dalam kesuburan tanah adalah kemampuan tanah untuk menyimpan dan menyediakan air serta udara untuk pertumbuhan tanaman. Kemampuan atau kapasitas tanah untuk menyimpan air dikenal dengan istilah kemampuan tanah menyimpan air atau holding capacity. Yang terakhir, warna tanah. Warna tanah sering digunakan sebagai penciri dalam sistem klasifikasi tanah. Misalkan untuk mengklasifikasikan ordo molisol pada sistem taksonomi tanah USDA. Fungsi kimia bahan organik tanah. Yang pertama, kapasitas tukar kation. Kapasitas tukar kation atau KTK didefinisikan sebagai kapasitas atau kemampuan tanah untuk menyerap atau memegang kation-kation tukar dan mengindikasikan jumlah muatan negatif per massa tanah. Tanah dengan KTK yang tinggi sering dianggap lebih baik dalam hal kesuburan tanah karena mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menyerap atau menahan unsur hara dalam bentuk kation. Yang kedua adalah reaksi atau pH dan daya sangga tanah. Kemasaman tanah atau reaksi pH tanah menunjukkan konsentrasi ion H+ di dalam larutan tanah. Haynes dan Makolabat 2001 mengemukakan bahwa pengaruh bahan organik terhadap perubahan pH tanah terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu oksidasi dari anion asam organik dari bahan organik serta amonifikasi organik dan adsorpsi spesifik molekul organik. Yang selanjutnya adalah fungsi biologi bahan organik tanah. Fungsi biologi bahan organik di tanah pada dasarnya adalah sebagai sumber energi untuk proses-proses biologi di tanah, sebagai penyuplai sumber hara makro bagi tanaman, dan sebagai bahan utama dalam menentukan resiliensi ekosistem. Fungsi biologi tanah ini juga berkaitan dengan fungsi fisika dan kimia dari bahan organik tanah. Sekian penjelasan mengenai tanah organik pertanian. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.